Anak-anak ibu yang baik, di video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk interaksi sosial bersama Ibu Lasmaria Samosir. Belajar IPS asik, menyenangkan, dan tentunya kamu pasti pintar. Menurut John Gillen, interaksi sosial dapat berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan proses sosial asosiatif dan disosiatif. Yuk kita bahas satu persatu. Proses sosial asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang pertama, kerjasama, yaitu kegiatan bersama yang dilakukan antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, guru memberikan tugas kelompok kepada murid-muridnya, kerja bakti membersihkan lingkungan, gotong royong membantu keluarga atau tetangga yang sedang mengadakan pesta atau acara, dan mengumpulkan dana untuk membantu warga yang terkena dampak COVID-19. Yang kedua, akomodasi, yaitu usaha manusia untuk meredakan suatu pertikaian dan pertentangan atau perkelahian. Contohnya, siswa yang sedang berkelahi dengan teman sekolahnya, mereka lalu diproses oleh guru BK atau wali kelas. Keduanya lalu saling mengurangi tuntutan dan amarahnya sehingga mereka berhasil berdamai kembali. Yang ketiga, asimilasi, yaitu penggabungan atau peleburan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga menghasilkan kebudayaan baru dan menghilangkan budaya yang asli atau lama. Contohnya, orang Jawa menikah dengan orang Batak dan orang Indonesia menikah dengan orang Inggris atau Eropa. Proses perkawinan campuran ini biasanya ditandai dengan perubahan pada pola-pola budaya seperti bahasa, nilai, pakaian, makanan, serta anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran ini biasanya menunjukkan peleburan warna kulit dan paras dari pasangannya. Selain pernikahan campuran, contoh lainnya dalam bidang bahasa. Banyak kosakata bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, kita sering mengucapkan sorry ketimbang maaf. Contoh lainnya dalam berpakaian. Dahulu wanita sehari-hari menggunakan pakaian kebaya. Namun seiring berkembangnya waktu dan budaya dari barat, sekarang kebaya hanya digunakan di waktu-waktu tertentu seperti pernikahan dan acara resmi lainnya. Sedangkan untuk kesehariannya, wanita sekarang pada umumnya memakai rok, kaos, celana, kemeja, dan lainnya. Yang keempat, akulturasi, yaitu perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan yang asli atau lama. Kedua bangunan ini perpaduan kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu Buddha. Geraha Maria Anai Pelangkani di Medan, Sumatera Utara merupakan gereja Katolik campuran arsitektur Indo-Mughal atau Indonesia dan India.
Desain Indo-Mughal membuat bangunan terlihat seperti gereja, kuil, dan masjid sekaligus. Untuk menambah pemahamanmu mengenai asimilasi dan akulturasi, berikut ilustrasinya. Sedangkan proses sosial disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Yang pertama, persaingan, yaitu proses sosial antara individu atau kelompok manusia yang saling mencari keuntungan atau kemenangan dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh, kompetisi pribadi, persaingan tunggal putra atau putri, kejuaraan bulu tangkis. Kompetisi kelompok, pertandingan sepak bola, voli, dan sebagainya. Yang kedua, kontravensi, yaitu sikap mental tersembunyi atau terang-terangan yang ditujukan terhadap perorangan atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya, unjuk rasa, penghasutan, berkhianat, gosip, atau menyebarkan desas-desus dan membeberkan rahasia orang lain. Sikap-sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Yang ketiga, pertentangan, yaitu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan, kadang disertai ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, dan terjadinya perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan antara lain konflik pribadi terjadi antar individu akibat permasalahan pribadi. Konflik sosial terjadi antar kelas atau antar lapisan sosial akibat perbedaan kepentingan. Konflik politik terjadi antar anggota partai politik akibat perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita masing-masing partai politik. Konflik ras terjadi antar kelompok ras yang berbeda akibat kepentingan dan kebudayaan yang tidak sejalan. Contohnya, konflik ras kulit putih dan kulit hitam di Amerika. Konflik internasional, contohnya konflik Israel dan Palestina. Jadi, kesimpulannya, anak-anak ibu yang baik, proses sosial asosiatif bersifat positif atau kegiatan-kegiatan yang bersifat baik, mengarah pada persatuan, meningkatkan hubungan baik individu maupun kelompok, sehingga mendorong terciptanya keteraturan sosial. Sedangkan proses sosial disosiatif keteraturan sosial atau keselarasan sosial adalah suatu kondisi ketika hubungan-hubungan sosial berjalan secara tertib dan teratur menurut nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like jika suka, dan share bila bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.